Welcome to Langkah Inspirasi. Kita masuk ke segmen Aku Suka Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada materi analisis data. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang cell, range, dan 5 rumus dasar Microsoft Excel, yaitu sum, average, max, min, dan count. Hari ini kita akan belajar menghilangkan error pada aplikasi tersebut. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita belajar. Kembali lagi bersama Putri Dewi Purnamasari. Oke, agenda kita hari ini kita akan mengenali pesan error pada aplikasi pengolah angka. Setelah kita kenali, kita akan memahami bagaimana solusinya yang bisa kita lakukan terhadap error-error tersebut. Sehingga olahan data kita tuh bisa benar gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita akan melatih bagaimana menggunakan aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Oke, yuk disimak ya. Nah, di sini ada 7 jenis pesan error. Ada error pagar, error div per 0, error name, error value, error null, error ref, dan error num. Apa saja sih error-error ini dan bagaimana solusinya? Kita bahas satu persatu ya. Bisa teman-teman lihat pada layar, berikut adalah data nilai siswa kelas 9. Ya, di sini terlihat ada 10 siswa dengan jenis kelamin, ada data nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 ya. Dan beberapa informasi yang ada dari jumlah nilai, rata-rata, hasil, nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah siswa, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini yang ada kotak berwarna orange itu adalah data master atau data utama ya. Yang di luar kotak orange itu adalah data olahan ya. Kita olah menggunakan rumus-rumus yang kemarin. Jumlah nilai pakai rumus sum, rata-rata pakai rumus average, lalu nilai terbesar dan terkecil pakai rumus max min. Lalu untuk jumlah siswa baik itu laki-laki dan perempuan itu menggunakan rumus count. Nah, di kolom I teman-teman bisa lihat ada hasil. Itu menggunakan rumus logika if yang akan dibahas pada video berikutnya. Kita sekarang fokus untuk membahas error-error yang terjadi ketika pengolahan angka. Ya, kita simak. Oke, kita masuk ke error yang pertama, yaitu error tanda pagar. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, bahwa di kolom G ada data yang isinya pagar-pagar semua, gitu ya. Hal itu terjadi karena kolom G tidak cukup lebar untuk menampung angka-angka di kolom tersebut. Sehingga yang keluar adalah pagar-pagar-pagar. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk solusinya berarti tinggal kita besarkan saja kolomnya. Kolom G kita besarkan ya. Nah, bisa dilihat kan, ketika kolomnya sudah lebar, maka angka-angkanya muncul. Seperti itu. Oke, kita masuk ke error yang kedua, yaitu error div per 0. Error tersebut terjadi ketika rumus yang kita masukkan adalah suatu bilangan dibagi 0. Jadi, dalam matematika, sebuah angka yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Tapi ketika sebuah angka dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ketika teori matematikanya saja seperti tersebut, pun dengan aplikasi pengolah angka ini, dia tidak bisa mendefinisikan berapa sih hasil dari sebuah bilangan dibagi 0 per 0. Tidak bisa. Sehingga dia menyampaikan pesan error berupa div per 0. Jadi dia mau menyampaikan pada Excel tersebut rumusnya salah nih. Harusnya bukan per 0. Kayak gitu.
Bagaimana solusinya? Kita bisa mengganti rumus yang kita masukkan pada sel tersebut. Pasti rumusnya salah, bukan per 0. Misalnya, pada contoh kasus ini, dia dibagi 3 karena nilainya ada 3, nilai 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Atau, kita bisa menggunakan rumus otomatis yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu ketika menghitung nilai rata-rata, kita pakai rumus apa? Ya, benar. Kita pakai rumus average. Jadi, kita tulis aja sama dengan average dalam kurung alamat range dari data yang kita pilih. Tutup kurung. Seperti itu. Selanjutnya, pesan error ketiga, yaitu error name. Error name terjadi ketika nama dari rumus yang kita gunakan salah. Misal kita lihat pada sel G4, di situ tertulis sama dengan sum S dalam kurung alamat range-nya, tutup kurung. Nah, apakah ada rumus sum S? Tidak ada. Yang benar adalah sama dengan sum buka kurung alamat range-nya, tutup kurung. Sehingga solusi dari error name adalah kita ganti rumusnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Seperti itu ya. Hal ini juga berlaku pada rumus-rumus yang lain. Misalnya, if, average. Misalnya kalian pakai average atau averaga. Itu akan keluar error name. Seperti itu. Selanjutnya ada error value atau error nilai. Error value terjadi jika rumus yang kita gunakan mengandung sel yang tipe datanya berbeda. Misal, kita lihat pada H4, di situ terlihat bahwa rumusnya adalah sama dengan D4 plus E4 plus F4 per 3. Berarti kita lihat masing-masing sel yang kita pilih apakah tipe datanya sama. Nah, ternyata ketika kita lihat di nilai 1, 2, dan 3 seperti yang kita pilih, untuk nilai 1 tipe datanya adalah teks. Nilai 2 dan 3 adalah angka. Sehingga operasi tersebut tidak dapat dilakukan karena isi pada sel tidak sama tipe datanya. Kita ketahui bersama bahwa hal yang bisa ditambah itu adalah angka, ya kan teman-teman? Misal 1 ditambah 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 6. Kita nggak mungkin menambahkan angka dengan teks. Misal 1 ditambah Putri sama dengan jadi berapa? Nah, karena hal tersebut, makanya muncul error value atau error nilai. Solusi dari error value ini, kita harus melihat nilai atau value dari sel-sel yang kita pilih. Pada kasus ini, nilai di sel D4, E4, dan F4 yang kita inputin tuh di kolom H4 harus memiliki tipe data yang sama. So, yang tadinya nilai 1-nya X, berarti kita inputin tuh berapa nilai 1 dari siswa pertama. Begitu pula dengan siswa kelima. Tadi kan 95A ya, mungkin itu typo. So, kita perbaiki deh value-nya menjadi 95. Ketika seluruh value atau nilai yang kita input sudah benar, maka proses pengolahan datanya juga akan benar. Seperti itu. Error berikutnya adalah error null. Error null akan muncul ketika adanya salah penulisan rumus pada bagian input atau rentang. Kalian bisa lihat di sel H4, di situ tertulis sama dengan average buka kurung D4 F4
tutup kurung. Nah, ada yang kurang kan? Yaitu titik 2. Sehingga Excel akan menginfokan bahwa teman-teman, itu inputannya nggak ada loh. Masa cuma D4 spasi F4? Ini rentangnya salah nih, ngaco nih gitu. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah perbaiki rentangnya gitu ya. Cek lagi apakah kita salah atau benar menuliskan alamat dari range-nya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, ketika salah penulisannya itu menjadi koma atau titik koma, bagaimana Bu? Gitu kan? Ketika hal itu terjadi, sebenarnya tidak akan keluar error 0. Pesan error 0 tidak akan keluar, tapi Excel menganggapnya rentangnya bukan D4, E4 dan F4. Bukan seperti itu, tapi hanya D4 dan F4. So, jangan sampai salah. Harus kita cek lagi, cek and recheck lagi bagaimana penulisan rumus yang sesuai gitu ya, agar menghindari error 0. Kita lanjutkan pesan error berikutnya, yaitu error ref atau referensi. Pesan error referensi terjadi ketika tabel reference atau tabel master kita yang kita pilih hilang. Jadi coba deh kalian lihat di kolom G4 ya, itu kan ada D4 ditambah E4 ditambah ref. Nah, kira-kira refnya itu apa tuh? Dari tadi kan kita sudah coba ya bahwa nilai rata-rata itu adalah nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3 gitu kan. Nah, kita lihat tabel master kita hanya ada nilai 1 dan nilai 2. Ayo, kemana nilai 3-nya? Nah, ketika nilai 3 yang tadi kita inputkan ke dalam rumus itu menghilang, so Excel akan memberitahukan ke kita bahwa tabel referensi kalian hilang nih, kayak gitu. Jadi dengan error ref kita bisa tahu bahwa oh, yang salah adalah master data kita nih, gitu, referensi kita yang ternyata hilang atau salah referensi, kayak gitu ya teman-teman. Solusinya seperti apa? Berarti ada 2 solusinya. Yang pertama adalah cek lagi apakah rumus itu benar. Ketika benar nih, ternyata tabel referensinya adalah nilai 1, 2, dan 3. So, kita harus tambahin lagi nilai ketiganya. Tapi misal, oh ya udah, berarti sekarang rata-ratanya dihitung dari nilai 1 dan nilai 2 saja, kayak gitu. Berarti kita harus perbaiki dong rumusnya, yaitu sama dengan D4 ditambah E4 dibagi 2. Gitu. Ketika sudah tidak ada referensi yang hilang, maka proses pengolahan datanya dapat dilakukan. Oke, kita masuk ke pesan error terakhir, yaitu error num atau error number. Error ini muncul karena ada nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dihitung menggunakan aplikasi pengolah angka. Misal, di layar kalian ada tabel yang berisi angka 1, angka 2, dan perkalian dari angka 1 dan angka 2. Oke, di sini ada angka 1-nya 10, angka 2-nya 10. Maka perkaliannya adalah 10 dikali 10, 100. Itu ya teman-teman. Tapi coba deh lihat di sel C5. Di situ tertulis sama dengan B5, terus tanda anak panah ke atas ya, C5. Jadi seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, bahwa tanda perkalian itu adalah tanda bintang ya teman-teman. Jadi dia typo nih, harusnya yang di atas angka 8, tapi dia nulisnya di atas angka 6. Padahal tanda tersebut berarti pangkat.
Jadi 10 pangkat 1000 itu nilainya terlalu besar untuk dihitung oleh aplikasi pengolah angka ini, sehingga dia muncul error number, error 6 ini gitu. Pun sama dengan sel D6, itu perkalian, harusnya kan perkalian ya, tapi di situ malah tertulis pangkat. Jadi dia error karena 10 pangkat 10.000, wah itu terlalu besar angkanya, kayak gitu. So, solusinya seperti apa? Kita cek lagi gitu ya rumus yang kita tulis, apakah sudah benar, apakah tidak typo gitu ya. Ketika sudah benar nih pakai tanda bintang seperti ini, B5 dikali C5, maka hasilnya adalah 10.000. Kalau itu mah gampang ya buat Excel, jadi nggak error kayak gitu. Pun sama dengan D6 ya, 10 kali 10.000, jadi hasilnya 100.000 kayak gitu. Jadi ketika error number itu keluar, kita harus benar-benar memastikan apakah perhitungan yang kita lakukan tuh terlalu besar kayak gitu ya, dicek-cek lagi. Oke, seperti itu. Semoga paham ya untuk error yang terakhir ini. Oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari 7 jenis pesan error bersama solusi penanganannya. Mulai dari error pagar yang terlalu kecil, error div per 0 yang dibagi dengan 0, error name adalah salah fungsi, error value adalah salah isinya, lalu error null bahwa rentangnya itu tidak ada, error ref adalah referensi kita hilang misalnya, atau salah referensi, dan error number ketika nilainya terlalu besar. Oke. Ketika sudah paham nih teman-teman dari 7 jenis pesan error ini, kita waktunya untuk challenge time. Siapkan diri terbaik kamu untuk menjawab challenge berikut ini ya. Ada 5 challenge yang bisa kalian jawab. Silakan jawab beserta alasannya, oke? Oke, untuk challenge yang pertama, silakan dipilih true or false. Pilih true ketika benar dan false ketika salah dari pernyataan ini. Error pagar-pagar-pagar disebabkan karena sel tidak cukup lebar untuk menampilkan isi sel. Pilih ya, true or false, dan dituliskan alasannya. Kenapa kamu pilih true atau kenapa kamu pilih false. Oke, masuk yang kedua, pilih true or false. Error name muncul karena sel yang digunakan pada suatu rumus ghosting atau hilang. Pilih ya, true or false. Oke, yang selanjutnya pilih true or false. Error num atau number muncul karena Microsoft Excel tidak mampu menampilkan bilangan yang sangat besar. Contoh, bilangan 10 pangkat 1000. Pilih ya. Oke, selanjutnya pilih true or false. Solusi dari error ref adalah memperhatikan jenis tipe data pada sel yang digunakan. Kira-kira apa jawabannya dan beserta alasannya? Silakan tulis ya. Oke, kita masuk ke challenge yang terakhir ya. Pilih true or false dari pernyataan berikut. Pada perhitungan matematika, semua bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. Oleh karena itu, aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel mengeluarkan pesan error value ketika ada perhitungan yang dibagi dengan angka 0. Silakan dipilih dan jangan lupa tuliskan alasannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari 7 jenis pesan error beserta solusi penanganannya. So, akhir kata izinkan saya mereminder bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian,
lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mengamalkannya. Dalam arti apa? Dalam arti teman-teman praktek langsung ya di Microsoft Excel-nya untuk menghilangkan error tersebut. Kemudian menyebarkannya dengan apa? Teman-teman sekelas gitu ya. Kalau bisa tuh saling membantu untuk membangun skill ini, skill untuk paham terhadap Microsoft Excel dan analisis data umumnya gitu. Jadi saling membantu ya teman-teman. Oke, terima kasih atensinya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya di Aku Suka Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.